Selamat siang. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMK Nurul Falah Pekanbaru. Selamat siang, Ibu. Siang. Baik, Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait cara belajar siswa? Sekarang kelas 11 ya. menggunakan namanya modul ajar karena sudah kurikulum merdeka. Nah, yang namanya masa transisi dari kurikulum 13 ke metode modul ajar itu tidak semuanya bisa diterima siswa dan mungkin masih banyak kekurangan di sana sini, terutama mungkin dalam cara siswa berinteraksi dengan gurunya atau mungkin materi yang agak lebih berat dibandingkan dengan yang kurikulum 13 kemarin. Tapi pada dasarnya sebenarnya itu sama, cuman ada perbedaan antara bagaimana cara guru menyampaikan ke siswa dengan metode K13 kemarin dengan kurikulum merdeka sekarang. Nah, itulah disusun melalui modul ajar dan tidak mungkin semuanya terpenuhi secara 100%. Baik, Ibu, pertanyaan kedua, apa tanggapan Ibu tentang metode pembelajaran guru, khususnya guru perhotelan? Oke, kalau khususnya untuk guru perhotelan, kemungkinan di modul itu lebih banyak ke praktek. Jadi kalau misalnya teori itu boleh sekitar, kalau kita mau berimbang itu 50-50 antara teori dengan praktek. Tapi sekarang ini lebih ke 70% praktek, 30 teori. Nah, jadi teori itu nanti dilengkapi ketika praktek berjalan. Seperti itu seharusnya. Terus selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu terkait disiplin siswa atau peserta didik kita? Oke, kalau untuk disiplin, kemungkinan yang kita lihat sekarang ini karena ada beberapa perubahan mata pelajaran. Yang pertama, mulai dari mata pelajaran, kemudian durasi mata pelajaran juga itu agak lebih lama. Dan namanya siswa kalau udah terlalu lama belajar mungkin mereka jenuh. Itulah makanya dimodifikasi dengan praktek-praktek. Jadi mereka tidak jenuh hanya dengan teori-teori saja. Nah, kalau untuk disiplin, untuk masa transisi dari teori ke praktek itu pasti ada malas-malasnya, pasti ada sengaja diperlambat gitu. Karena ya itu tadi, siswa ini baru mengetahui mereka harus berpindah dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Padahal sebenarnya mereka itu lebih merdeka di kurikulum merdeka begitu. Baik, Ibu, pertanyaan terakhir, Ibu, apa tanggapan Ibu terkait pembelajaran yang berinovasi? Apakah guru-guru, khususnya guru-guru perhotelan, sudah menerapkannya di dalam pembelajaran mereka, Ibu? Lebih kurang 50-60% baru diterapkan karena lebih banyak ke prakteknya dibanding teorinya gitu. Bukan saja di satu jurusan tapi di lain jurusan juga mereka lebih maksimal menggunakan labor. Kalau di perhotelan mungkin lebih kurang seperti di pantry, lebih kurang seperti di front office dan restoran kita yang kita punya gitu. Dan itu ya kalau saya mau grade-kan antara 50-60% sudah terlaksana. Baik, Ibu, segitu saja tanggapan Ibu mungkin ya, Bu ya? Ya. Ada lagi, Bu? Mungkin untuk ke depan, ya karena ini adalah ini kan adalah proses dimana kita untuk memajukan sekolah gitu kan. Nah, mungkin persentase untuk pembelajaran secara praktek itu lebih ditingkatkan lagi dengan mendampingi siswa sambil mengajarkan teori sambil dipraktekkan. Mungkin bisa seperti itu karena mengingatkan jumlah juga tidak terlalu banyak, mungkin bisa sekali jalan. Kalau dulu mungkin terbagi 2 karena lumayan banyak siswanya gitu. Mungkin itu saja. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai rekan sejawat saya yang berkesempatan pada siang hari ini. Selamat siang, Bapak. Saya akan sedikit bertanya tentang Bapak tentang sekolah. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terkait cara belajar siswa? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Dan untuk masalah pembelajaran siswa selama ini di SMK Nurul Falah sudah membaik, tapi ada masih siswa masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat mereka dan juga masih kurang mengerti apa yang dijelaskan oleh guru-guru yang masuk dalam pembelajaran tersebut, dan juga murid masih kurang mendengarkan apa yang diberikan oleh guru-guru, sehingga murid-murid ketika mendekat ujian juga mulai kebingungan untuk menjawab soal-soal yang diberikan oleh guru-guru tersebut. Baik, Bapak. Selanjutnya, apa tanggapan Bapak tentang metode pembelajaran guru, khususnya guru produktif untuk guru perhotelan?
Untuk proses pembelajaran untuk metode pembelajaran guru produktif khususnya di perhotelan, sudah guru-guru produktif sendiri sudah melakukan pembelajaran yang baik, tapi masih ada beberapa kurang. Mungkin ditambah lagi dengan cara pembelajaran, guru mengajak murid-murid untuk belajar di dunia industri, contohnya pergi berkunjung ke salah satu hotel atau di tempat wisata. Jadi sehingga siswa bisa mengerti gimana langsung dunia industri itu seperti apa. Terus yang ketiga itu Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait disiplin siswa atau peserta didik kita? Kalau untuk di SMK Nurul Falah, untuk masalah kedisiplinan sekarang ini udah mulai kurang diperhatikan. Untuk masalah kedisiplinan, baik itu dari jam masuk untuk sekolah, baik jam pulang dan masuk pada masa pembelajaran jam pelajaran. Ada juga untuk masalah seragam juga masih kurang, masih tidak memakai uniform atau seragam sekolah yang udah ditentukan sama sekolah. Baik Bapak, yang terakhir Bapak, apa tanggapan Bapak terkait pembelajaran yang berinovasi? Misalnya yang kayak menggunakan media-media elektronik seperti video, YouTube, terus sebagainya. Apakah sudah guru-guru produktif khususnya sudah menerapkan itu Bapak? Untuk sejauh ini, untuk masalah inovasi yang baru, untuk masalah pembelajaran yang menggunakan di dunia era digital sekarang ini, guru-guru sudah mulai mengikuti atau menerapkan pembelajaran media digital. Itu sangat bagus untuk menambah minat belajar siswa-siswa di SMK Nurul Falah. Jadi sejauh ini sudah cukup membaik untuk melakukan pembelajaran seperti itu. Apakah gurunya sudah menggunakan media seperti apa Pak, Infokus setiap kelas? Untuk melakukan untuk media Infokus mungkin saat ini ada beberapa guru yang pakai dan yang tidak, karena keterbatasannya Infokus atau produkternya di sekolah kita. Jadi masih kurang ya Pak? Ya, masih kurang sarana untuk sarananya. Infokus ya Pak? Ya, benar. Baik Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Selamat siang.